Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat semuanya dan bersemangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan Farhan memimpin berdoa. Persiapan. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Semangat ya. Di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, tepuk tangan, silakan boleh duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita apa? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memperhatikan. Yang keempat, mengangkat tangan jika bertanya atau menjawab. Dan yang selanjutnya, menjaga. Oke, kita masih sepakat ya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita ini harus kita laksanakan dalam setiap pembelajaran dari awal sampai akhir, juga dalam setiap kegiatan pembelajaran lainnya. Ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita kali ini? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, cukup ya. Selanjutnya, oke, sekarang kita akan sedikit berliterasi. Si limit seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari, yaitu literasi 5 menit. Ada yang mau membacakan? Aura, boleh Aura? Pada suatu hari, saat si kancil sedang mencuri mentimun di ladang petani, ia melihat boneka orang-orangan. Ia tetap asyik memakan timun-timun di ladang sampai kekenyangan, hingga akhirnya ia mendekat pada orang-orangan yang mirip Pak Tani itu. Karena penasaran, ia memegang dan dengan tangan kanannya. Ah, kenapa lengket sekali, katanya.
Tangan kanannya menempel pada orang-orangan itu. Ia mencoba memegang dengan tangan kirinya, serta menendang dengan kedua kakinya. Akhirnya seluruh tubuhnya menempel kepada orang-orangan itu. Ia menyesal karena berbuat tanpa berpikir dahulu. Akibat kecerobohannya itu, Pak Tani akhirnya berhasil menangkap si kancil yang selama ini mencuri timun-timun di ladang. Iya, apa tadi judul bacaan yang kalian baca? Penyesalan si kancil. Siapa tokoh dalam cuplikan cerita tersebut? Ada Pak Tani, ada kancil. Di mana kejadian atau latar peristiwa tersebut terjadi? Di ladang. Di ladang. Lalu apa amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Ada yang bisa? Ya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Bagus sekali. Ada lagi? Apa amanatnya? Amanatnya apalagi selain tidak boleh mencuri? Tadi itu ada cerita karena penasaran si kancil akhirnya memegang dengan tangan kanannya. Ah, kenapa lengket sekali? Lalu tangan kanannya juga, jadi tangan kanan dan kiri menempel pada orang-orangan. Mencoba menendang dengan kaki kanan, mencoba menendang dengan kaki kiri. Ia berbuat seperti itu tanpa berpikir dahulu. Kira-kira nih, apa amanatnya? Kalau ingin melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu? Iya, berpikir sebelum bertindak ya. Bagaimana sikap tokoh cerita di atas? Sikapnya si kancil, sifatnya ceroboh. Kalau suka mencuri juga ya. Nah, jadi amanatnya satu, kita tidak boleh mencuri. Yang kedua, berpikir dahulu sebelum bertindak. Oke, selanjutnya. Anak-anak masih ingat tidak dengan pertemuan kita IPAS minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Bagian-bagian mata. Kita membahas tentang bagian-bagian mata, bagian-bagian telinga. Kita mempelajari tentang gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Nggak tahu? Kita tinggal di mana ini? Bumi. Tinggal di bumi. Ada apa saja di bumi di lingkungan kita? Ada pohon, ada hewan, tumbuhan, ada orang, ada buah. Jadi ekosistem adalah tempat lingkungan ya, keterkaitan antara lingkungan dengan makhluk yang ada di sekitarnya, hubungan timbal baliknya. Oke, coba anak-anak perhatikan dan amati video berikut ini. Ada yang pernah lihat tikus sedang makan padi di sawah? Pernah. Atau di rumahnya ada banyak tikus? Wah, di rumahnya ada banyak tikus berarti harus menjaga kebersihan rumah ya ini ya. Oke, ini masih berputar-putar ternyata. Kira-kira nih, kalau tikusnya mati, Dimakan ular. oh ya, tikus bisa dimakan oleh ular. Nah itu, kasihan ya tikusnya. Oke. Tikusnya dimakan ular. Lalu apa itu? Elang makan elang. Ular dimakan burung elang atau burung elang yang dimakan ular? Ular dimakan burung elang. Ular dimakan oleh burung elang.
Nah, akhirnya si elang pun mati. Kira-kira siapa yang makan elang ya? Oh, tidak ada yang makan elang ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Tujuannya melalui penjelasan saya ya, penjelasan guru peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Sudah pernah dengar kata-kata rantai makanan? Oke, yang kedua, melalui diskusi, kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan. Oke, kita lihat bersama rantai makanan. Ini di mana ini kira-kira? Ekosistemnya di mana nih? Sawah. Di ekosistem sawah ya. Jadi ada padi. Padi itu dimakan oleh burung pemakan biji. Burung dimakan oleh ular sawah. Ular sawah dimakan oleh burung elang. Burung elang dimakan oleh diuraikan oleh bakteri. Bakteri akan bermanfaat menguraikan membusukkan makhluk hidup tadi sehingga bermanfaat sebagai bahan makanan untuk tumbuhan. Dalam hal ini adalah padi. Oke, selanjutnya. Nih, di mana ini? Ya, di laut. Contoh rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan di laut ada fitoplankton. Fito itu tumbuhan. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil-kecil yang ada di laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu adalah makhluk hidup yang kecil-kecil yang ada di laut. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ya, ikan kecil itu contohnya Nemo itu ya. Lalu ikan sedangnya dimakan oleh ikan besar. Ikan besarnya mati, terurai lagi, bermanfaat untuk fitoplankton, begitu seterusnya. Selanjutnya, nah ini kira-kira di mana ini? Di hutan. Tumbuhan dimakan kambing. Kambing itu tumbuhan hewan pemakan rumput atau herbivora. Lalu kambingnya dimakan oleh oleh serigala. Lion itu serigala ya. Ada juga tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan kelinci. Kelinci dimakan oleh harimau. Harimau apa kucing liar itu ya, white cat. Ya, white cat itu kucing liar dimakan oleh singa. Ada juga tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang dimakan oleh singa. Itu kalau dia pas lagi di bawah tidur-tiduran atau sudah mati gitu ya, dagingnya dikoyak-koyak oleh singa. Nah, itu ada banyak sekali rantai makanan. Kalau ada banyak rantai makanan, namanya ada yang tahu? Jaring-jaring makanan. Oke. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk yang berperan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Iya, bagus sekali ya. Makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya alga, padi, dan tumbuhan hijau yang lainnya. Tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun. Jadi bisa membuat makanannya sendiri. Pertanyaan Bu Ani sekarang, kalau jamur bisa nggak membuat makanan sendiri? Enggak. Kenapa tidak bisa, Farhan? Karena tidak mempunyai apa? Zat hijau daun atau atau klorofil, zat hijau daun. Kalau fotosintesis itu proses pembuatan makanannya, namanya fotosintesis. Nah, produsen ini ada di dalam rantai makanan tadi. Selain produsen, kira-kira ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya,
Apa? Konsumen. Ya, pintar sekali Izam. Ada produsen, ada konsumen, terus ada apa lagi? Dekomposer atau pengurai. Ada yang tahu apa itu konsumen? Kalau tadi kan produsen yang memproduksi atau yang membuat makanan sendiri. Kalau konsumen nih kira-kira apa? Ada yang tahu konsumen? Oke, kita lihat bersama-sama. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Ada konsumen primer, ada sekunder, dan seterusnya. Konsumen primer atau konsumen satu dikenal sebagai herbivora. Apa tadi herbivora? Hewan pemakan tumbuhan atau pemakan rumput yang memakan produsen. Lalu konsumen sekunder atau konsumen dua ini yang dikenal sebagai karnivora. Apa karnivora? Pemakan hewan atau pemakan daging, pemakan hewan lain. Dia yang akan memakan konsumen tingkat satu tadi, ya. Ini dapat meluas melalui berbagai tingkat konsumen sampai rantai makanan mencapai predator puncaknya. Jadi ada jaring-jaring, ada piramida makanan dari yang produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, bahkan sampai konsumen puncak. Selanjutnya, pengurai tadi ya. Ada yang mau membacakan? Aldi mungkin? Aldi? Tiara, oke Tiara, silakan dibacakan. Teman-teman memperhatikan ya. Organisme yang mengurai bangkai atau tumbuhan yang mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan. Tanaman itu berfotosintesa. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Oke, bagus sekali sudah bisa membacakan dengan tepat. Intonasinya bagus. Boleh tepuk tangan Mbak Tiara? Oke, jadi pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai. Menguraikan itu dari yang besar dijadikan kecil-kecil ya, diuraikan. Lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah dan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Contohnya adalah jamur dan bakteri pengurai. Oke, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama. Bu Anis akan membagikan LKPD untuk kalian. Silakan nanti bekerja bersama dengan anggota kelompoknya ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mempelajari baik di video maupun penjelasan Bu Anis mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang apa anak-anak? Rantai makanan. Nah, sekarang tugas dari kelompok kalian adalah menentukan dua rantai makanan dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Itu ada gambar binatang, gambar tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Itu ada dua rantai makanan, yaitu di sawah ya, di ekosistem sawah, dan satunya lagi bisa dicari sendiri kira-kira di mana. Masih semangat ya anak-anak ya? Oke, silakan tuliskan nama kelompoknya di lembar LKPD kalian, lalu beri judul rantai makanan di ekosistem apa, lalu letakkan binatang atau tumbuhannya dan beri panah mana yang dimakan. Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, boleh diberi judul kelompok 2 ya. Seperti ini aja. Ya, seperti ini boleh, landscape seperti ini ya. Kelompok 2, nama anggota kelompoknya, lalu tuliskan itu ekosistem apa? Rantai makanan di ekosistem apa? Silakan ditulis kelompok 1 dulu. Nama anggota kelompoknya.
Silakan mungkin gambarnya bisa ditaruh dulu sebelum ditempel. Apa saja? Apa binatangnya apa? Lalu tumbuhannya apa? Mana yang termasuk produsen? Mana yang termasuk konsumen ya? Itu nanti akan ada 2 rantai makanan. Kira-kira mana? Kalau rumput adanya di mana? Ya, rumput atau padi ya sama saja. Lalu kalau kelinci adanya di mana, ular adanya di mana, singa dan harimau adanya di mana. Pokoknya nanti harus ada dua rantai makanan. Sudah semuanya ya? Oke. Sebelum kita presentasi masih bersemangat? Siapa kita? Siapa kita? Kelas 5. Tepuk kelas 5. Kelas 5. Oke, kelompok mana nih yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 5. Silakan maju bersama-sama. Satu orang yang presentasi, nanti yang lain boleh saling melengkapi. Produsen. Oke, agak maju sedikit. Agak maju sedikit. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Rantai makanan di ekosistem sawah. Dimulai dari Padi terus dimakan oleh belalang dan dimakan oleh katak. Katak dimakan ular dan ular dimakan elang. Dan elang mati diuraikan oleh tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagaimana dengan yang ekosistem di hutan? Tumbuhan atau rumput? Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, dan harimau Mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Luar biasa sekali menyampaikannya, juga dengan penuh percaya diri ya. Kerjasama tadi mengerjakan bersama-sama kan? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Boleh ditempelkan hasilnya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya, sebelum kita lanjutkan kegiatannya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Saya, kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Aku bisa. Coba kelas 5. Sopan. Cerdas. Kelas 5. Oke, sekarang anak-anak, satu lagi tugas kalian. Setelah tadi kamu berdiskusi dengan anggota kelompok, sekarang silakan kamu mengerjakan asesmen individu secara mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dituliskan nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan asesmennya. Oke, tadi sudah mengerjakan asesmen. Sekarang kita akan menyanyi bersama-sama ya.
semangat. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan alangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan alang, alangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Masih semangat ya? Iya, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulannya apa tadi? Yang kalian pelajari apa? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Terus setiap makhluk hidup mempunyai peran sendiri. Peran-perannya tadi sebagai apa? Produsen, terus konsumen 1, 2, 3 atau puncak. Yang terakhir sebagai pengurai. Oke, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, senang, seru. Silakan kalian tuliskan perasaan kalian dan ditempelkan di papan sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Ya, boleh di sampingnya. Oke. Barangkali ada yang mau menyampaikan, satu anak mau menyampaikan perasaannya di depan sini. Yuk, satu anak. Ayo cepat. Siapa yang berani? Gania. Oh ya, Aura. Ayo, silakan Aura. Ayo Aura. Perasaan atau kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Silakan. Yang sudah dipelajari apa? Hari ini saya belajar tentang rantai makanan dan perannya. Perasaan saya sangat senang dan seru. Oke, tepuk tangan. Oke. Perasaannya sangat senang dan seru karena mendapatkan ilmu baru ya. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Farhan. Jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kelas 5. Oke, silakan disiapkan. Berdiri Tuhan kepala berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.